Pesta pora perayaan back-to-back juara telah berakhir, menyisakan sukacita dan memori yang akan selalu dikenang. Namun, setelah berakhirnya itu, tersisa kisah duka, kisah pilu, mendera hati sebagian kecil fansnya, atau bisa jadi sebagian besar hati bobotoh. Dengan alasan keuangan dan infrastruktur, dengan alasan prestasi Asia, dan regenerasi atas landasan usia, manajemen dan tim pelatih menguras habis semua pasukan asingnya. Tak hanya legiun asing yang hanya seumur jagung dalam skuad, namun juga pemain asing yang telah menjadi nafas Persib, yang telah mengisi hati bobotoh, dan yang selalu menjadi harapan bobotoh. Kini, sang pujaan hati telah beralih menjadi nadi tim lain, tak lagi bersama. Kini, barisan pasukan asing baru telah berikrar membela Panji Pangeran Biru. Simak kisahnya. Sabtu 26 April 2025. Di pekan ke-30 musim 2024-2025. Ketika wangi juara back-to-back semakin dekat, sang Raja Asis, Ciro Alves, mengucapkan salam perpisahan di akun media sosialnya. Beberapa jam setelah Persib mengalahkan PSS Sleman 3-0 di GBLA. Surat cintanya untuk bobotoh membuat heboh jagat maya. Merangkai kegundahan hati bobotoh. Berbagai opini menyeruak setelah kabar itu tersiar. Sebagian menyudutkan manajemen dan tim pelatih. Sebagian lagi memojokkan sang pemain. Sang winger mengklarifikasi. Dijawab oleh sang empunya Persib dengan kesunyian kalimat. Namun, Ciro berjalan keluar sebagai pahlawan. 3 musim sudah bersama Persib. 33 asis dan 35 gol ia perjuangkan dalam 107 laga. Mempersembahkan 2 gelar juara, diraih secara back-to-back.
Hanya 1,5 musim memberikan warna berbeda. Menjadi palang pintu terakhir Persib dalam meredam seluruh gempuran. Kevin Ray Mendoza juga turut berpamitan. 23 Mei 2025, latihan terakhir baginya. Match versus Persis Solo 24 Mei 2025 menjadi laga pamungkas baginya. Tepatnya 1 musim lalu, 29 Mei 2025, pemain jangkung di posisi bertahan ini direkrut Persib. Matteo Kocian resmi meninggalkan skuad Maung Bandung. Permainannya yang tak tampak menonjol, namun memberikan peran besar. Hanya senyuman yang ia tebar menutup semua keheningan suaranya. Namun, ia berujar haru di saat terakhirnya bersama Persib. Newcomer yang baru 6 bulan bersama Persib, penyerang Gervane Castanir juga hengkang. Sebuah pertemuan yang singkat, namun kembali ucapan perpisahan seakan sulit diterima, menyisakan kenangan lara menaungi hati bobotoh. What is your khodam? My khodam is probably Maung. Pembuktian dan totalitas kedua pemain ini tidaklah biasa-biasa saja. Harus menunggu 1 tahun untuk berkontribusi maksimal karena cedera. Harus dipinjamkan dan membuktikan di tim lain. Harus menerima badai cercaan dari bobotoh. Harus berkutat dengan berbagai cedera. Tak menyurutkan semangat juang. Mereka buktikan dengan menjadi pemain terbaik, menjadi top skor di klub dan liga. David da Silva dan Tyrone Del Pino. Seperti telah merasakan firasat akan berpisah dengan Persib. Ia mencetak gol perpisahan, gol terakhirnya bagi bobotoh. Tiga setengah musim bersama Persib, 74 gol dan 18 assist ia perjuangkan dalam 133 laga bersama Persib. Striker ganas ini
dianugerahkan penghargaan top goal scorer dengan 30 gol di musim 2023-2024. Disematkan pula pemain terbaik versi Transfermarkt di musim yang sama. Dan yang paling indah adalah membawa Maung Bandung juara back to back. Sang predator, sang gorila, simbol kekuatan, ketekunan, dan loyalitas tercermin darinya. Good start, huh? Good start. Let's go 3 points. Very important, yeah? Namun, hasrat tak tercapai. Menutup karir di Persib. Ketekunan, pengabdian, dan kebangkitan adalah Tyrone Delpinho. Hanya bermain kurang lebih 25 menit di musim pertamanya bersama Persib. Bersama kesabaran, bersama ketekunan, ia arungi cederanya. Tetap menanti untuk bermain di Persib, walau harus dipinjamkan ke Ratchaburi FC Thailand. Kontrak yang masih berlangsung dan penampilan yang cukup impresif, 7 gol dan 2 assist di setengah musimnya di Thailand, mencuri perhatian manajemen dan tim pelatih. Demi pengabdian, ia kembali ke Bandung. Musim 2024-2025 menjadi pemain baru rasa lama. Kebangkitannya tak pernah diduga siapapun. Ia membuat setiap orang takjub akan kedahsyatannya. Walau tak merasakan meraih dan merayakan bintang ketiga, ia impresif membawa Persib menggapai juara back to back. Tak main-main, ia menjadi top skor klub dengan 21 gol. Dianugerahkan penghargaan pemain terbaik oleh operator tertinggi Liga Indonesia dan versi Transfermarkt. Ketiga prestasi yang diraihnya hanya dalam satu musim, 2024-2025, seolah membuat tak percaya setiap orang. Karena permainannya yang stylish dan tak cepat. Namun, 4 Juni 2025, ia mengucapkan salam perpisahan.
Para pasukan asing satu persatu berterbangan. Kini, dua tembok kokoh pertahanan yang terbaik di Indonesia berucap salam perpisahan. Nick Kuipers, pemain yang memiliki jalan panjang di Persib. 6 musim menjadi kebersamaan yang tak terasa. Mengalami pasang surut prestasi bersama Persib. Hadir pada Agustus 2019, ia berjuang dan menunggu setia selama 4 tahun untuk mempersembahkan 2 gelar juara secara back to back dan mencatatkan 158 penampilan dengan 13.671 menit bermain, 9 gol dan 6 assist. Tak jarang ia memotivasi tim dari jurang keterpurukan. Ban kapten yang sempat disematkan setara dengan kecerdasannya membaca, menyapu serangan dan permainan lawan. Namun kembali, ia harus menutup kisah manisnya bersama Persib di akhir musim 2024-2025 dan menuturkan ucapan perpisahan. Dang you well, Nick. Selasa 10 Juni 2025. Tandem semusim Nick, Gustavo Franca, turut pula mengucapkan perpisahan. Franca pun bertutur terima kasih pada denyut nadi perjuangan dalam setiap pertandingan Persib, yaitu bobotoh. Walau sempat diragukan di awal kompetisi, Franca membuktikan tajinya dengan bermain dalam 37 laga, 3.192 menit bermain, dengan 6 gol dan 2 assist. Selamat jalan para Satria. Tetaplah menjadi bagian dari kami. Selamat jalan para pahlawan. Dengan siapapun itu, di sini kami tetap berjuang untuk tetap menjaga hasil perjuanganmu. Kini, barisan pasukan asing Persib Bandung telah lengkap, diungkapkan manajemen.
Rabu, 25 Juni 2025, 16:00. Sang juara mengumumkan skuad asingnya melalui Mobiletron. Luciano Goicoechea, gelandang 33 tahun asal Argentina ini telah malang melintang bermain di berbagai negara. Turki, Venezuela, Kolombia, Argentina, Bolivia, dan Malaysia. Memulai karir di Boca Juniors U20 dan berakhir di Perak FC Malaysia sebelum bersama Persib. Di Perak FC sejak 2022 hingga 2025, Luciano membukukan 18 gol dan 8 assist dari 46 kali penampilannya. Akankah ia memberikan kontribusi maksimalnya untuk Persib? William Moreira da Silva Marcilio, gelandang 28 tahun asal Brazil ini lebih banyak bermain di negara asalnya. Hanya Ukraina dan Malta, negara lain yang pernah mengisi CV-nya. Karir di Indonesia diawali ketika berseragam Arema FC musim 2024 hingga April 2025. William mencatatkan 7 gol dan 8 assist dari 24 kali penampilannya. Dapatkah ia menorehkan hasil maksimalnya di Persib? Setelah membuat pertaruhan besar dengan melepas Nick Kuipers, Kamis 26 Juni 2025, Persib memperkenalkan sosok penggantinya. Kali ini melalui media cetak atau surat kabar harian Pikiran Rakyat. Foto bek tengah usia 30 tahun dengan postur 189 cm yang lahir di Anápolis, Brazil ini memenuhi satu halaman penuh koran. Lebih banyak bermain di Brazil dan Portugal. Ia juga pernah bermain di Kuwait, Bahrain, dan Thailand. Klub terakhirnya sebelum Persib adalah Singha Chiang Rai United. Ia bermain sebanyak 18 pertandingan, mencetak 2 gol dan 1 assist sejak Januari 2025. Mungkinkah Julio melebihi kekokohan bek-bek terdahulunya di Persib? Jumat 27 Juni 2025 menjadi hari yang unik bagi Bobotoh. Sebuah siaran radio swasta ternama di Bandung mengudara, menemani rutinitas pendengar. Namun, tiba-tiba 2 orang pendengar berkewarganegaraan Brazil melakukan percakapan dengan penyiar untuk request lagu. Tak disangka, 2 orang tersebut adalah Berguinho dan William Barros, mengumumkan diri untuk memperkuat Persib. Sama seperti Julio Cesar dan William Marcilio, Berguinho
lebih banyak menghabiskan karirnya di Brazil sebelum membela Borneo FC di musim lalu. Gelandang serang usia 28 tahun yang pada semifinal Piala Presiden 2024 pernah mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Ia menorehkan catatan prestasinya di Indonesia dengan 6 gol, 4 assist dari 38 penampilan. William Barros Pereira. William Barros merupakan penyerang 30 tahun asal Brazil yang banyak menghabiskan karirnya di Brazil. Baru pertengahan 2021, ia melanglang buana ke Saudi Arabia, kemudian Kuwait. Kini ia mengadu nasib di Indonesia bersama Persib. Ia impresif di Al Fahahil SC Kuwait. 17 gol dari 13 pertandingan, termasuk 9 gol hanya dari 6 laga di musim 2024-2025. Mungkinkah ia setajam para penyerang Persib sebelumnya? Setelah kabar pemain asing baru disampaikan tidak biasa melalui media elektronik radio, sedikit keriuhan terjadi di sebuah bioskop CGV Paris Van Java. Petunjuk kembali menyeruak di sana. Sebuah gambar bak poster film menunjukkan adegan penalti dengan judul The Spear and the Shield, atau Sang Tombak dan Sang Tameng. Sabtu 28 Juni 2025. Di dalam studio CGV PVJ, Persib kembali mengumumkan 2 pemain asing barunya dalam tayangan bioskop. Adam Psibek. Persib tak main-main mencari pengganti Kevin Mendoza. Kali ini mendatangkan kiper kedua terbaik Wales, Adam Joseph Psibek. Kiper muda usia 25 tahun, berpostur 192 cm, kelahiran Inggris, menjadi palang pintu terakhir Persib. Musim lalu, ia memperkuat klub Pennybourne FC dan mengantarkan klubnya ke peringkat kedua klasemen di kasta tertinggi Liga Wales. Banyak bermain di Inggris, namun ia juga pernah menjajal klub Wales dan Polandia. Semasa di Pennybourne FC, ia kemasukan 36 gol dari 44 laga dan clean sheet sebanyak 21 kali. Tak hanya Adam, Persib pun mempertontonkan The Spears, Sang Tombak, Ramon Tankey. Catatan apiknya adalah 21 gol, 5 assist dalam 28 match. Ia torehkan bersama klub Visaka FC pada musim 2024-2025 di Liga Kamboja. Banyak bermain di Brazil, kemudian ia hijrah ke Austria sebelum bertarung di Kamboja. Ramon de Andrade Souza adalah striker 26 tahun dengan postur 188 cm. Dapatkah
menggantikan peran predator Persib sebelumnya. Juli 2025, sebuah kartu pos ditujukan dan tiba di beberapa media. Kartu pos yang diantarkan oleh Pak Pos tersebut bergambar bek Argentina yang akan mengisi pos lini belakang Persib. Patricio Martin Matricardi, bek tengah berpostur 190 cm, berusia 31 tahun. Ini adalah kali pertamanya ia menginjakkan kakinya di sepak bola Asia. Matricardi kaya pengalaman di Liga Argentina, Yunani, Rumania, dan Rusia. Di klub terakhirnya, FC Botoșani Rumania, selama semusim ia bermain dalam 30 laga dengan 2.313 menit bermain. Panjang karirnya tercatat ia tampil dalam 235 pertandingan dengan 9 gol dan 3 assist. Rabu 15 Juni 2025. Kembali Persib membuat kejutan. Maskot Persib Bandung memasang karangan bunga yang berisi tulisan Wilujeng Sumping di Persib, tanpa tulisan nama pemain yang dimaksud. Dibiarkan tak lengkap, karangan bunga itu bermalam di sisi jalan, di bawah terowongan pendek Jalan Asia Afrika. Kamis 16 Juni 2025, Wali Kota Bandung, Kang Farhan bersama Prabu, disertai dan diliput awak media, memasang bagian yang kosong dalam karangan bunga tersebut. Sebuah nama pemain belakang Asia yang pernah dirumorkan sebelumnya, Frans Dia Jirjis Putros, bek tengah yang dapat bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan ini, lahir di Denmark, berkebangsaan Irak. Banyak bermain di Liga Denmark, bek berusia 32 tahun dengan tinggi 181 cm ini baru menginjakkan kakinya di sepak bola Asia pada musim 2022-2023 bersama Port FC Thailand. Di klub terakhirnya, ia telah bermain sebanyak 93 kali dengan 5 gol dan 7 assist. Hanya ia yang dikontrak selama semusim bersama Persib, sedangkan pasukan asing lainnya diikat selama 2 musim. Akankah Putros tampil Spartan seperti pendahulunya di Persib? Musim lalu, mereka bertarung di berbagai benua, arena, dan liga dengan warna-warni kostum berbeda. Kini, Persib telah memutuskan
Panggilan telah datang untuk mereka. Menggunakan jersey yang sama. Jersey biru dari sebuah klub petarung. Yang dengannya akan membuat lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Karena dukungan deras tanpa henti. Melangkahlah masuk arena. Torehkan kembali sejarah. Buatlah semua mengingat namamu. Layaknya kami mengingat para pendahulu.